Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perang Badar, hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sahabat sekalian, bertepatan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, terjadilah suatu peristiwa besar, namun sering dilupakan kaum muslimin. Ya, peristiwa tersebut adalah Perang Badar. Disebut sebagai peristiwa besar karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Nah, saking hebatnya peristiwa ini Allah namakan dengan Yaumul Furqan atau hari pembeda, karena pada waktu itu Allah zat yang menurunkan syariat Islam hendak membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Sahabat sekalian, suatu ketika terdengarlah kabar di kalangan kaum muslimin Madinah bahwa Abu Sufyan beserta kafilah dagangannya hendak berangkat pulang dari Syam menuju Mekah. Jalan mudah dan terdekat untuk perjalanan Syam menuju Mekah harus melewati Madinah. Nah, kesempatan berharga itu dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk merampas barang dagangan mereka. Nah, harta mereka menjadi halal bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Ya, sebab setidaknya ada 2 alasan yang menyebabkan harta orang kafir Quraisy pada waktu itu halal bagi para sahabat. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy statusnya adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang secara terang-terangan memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka di Mekah dan melarang kaum muslimin untuk memanfaatkan harta mereka sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Dengan 2 alasan inilah para sahabat berhak untuk menarik kembali harta yang telah mereka tinggal dan merampas harta orang musyrik. Nah, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 300 sekian belas sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin bahwa yang nantinya akan ditemui adalah pasukan perang dan bukan kafilah dagang dengan jumlah kurang lebih 1000 orang, kemudian beliau mulai cemas dan khawatir terhadap keteguhan dan semangat para sahabatnya. Nah, kemudian beliau sadar bahwa pasukan yang akan beliau hadapi kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan pasukan yang beliau pimpin. Oleh karena itu, tidak heran jika ada sebagian sahabat yang merasa berat dengan keberangkatan pasukan menuju Badar. Allah gambarkan kondisi mereka dalam firman-Nya, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Yang artinya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Sahabat sekalian, sementara itu para komandan pasukan muhajirin seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab sama sekali tidak mengendor dan lebih baik maju terus. Namun ini belum dianggap cukup oleh Rasulullah SAW karena beliau masih menginginkan bukti konkret kesetiaan dari sahabat yang lain. Ya, lantas akhirnya untuk menghilangkan kecemasan itu, beliau berunding dengan para sahabatnya, meminta kepastian sikap mereka untuk menentukan 2 pilihan, yaitu tetap melanjutkan perang apapun kondisinya ataukah kembali ke Madinah. Sahabat sekalian, kemudian majulah Al-Miqdad bin Amr sambil berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Kami akan bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, yaitu pergi saja kamu, wahai Musa, bersama Rabbmu, yaitu Allah. Berperanglah kalian berdua saja. Kami biar duduk menanti di sini saja."
Kemudian ya, Al-Miqdad melanjutkan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, andai engkau pergi membawa kami ke dasar sumur pun yang gelap, kami pun siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu. Sahabat sekalian, lalu pada malam harinya, yaitu malam Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad SAW lebih banyak mendirikan sholat di dekat pepohonan. Sementara ya, Allah menurunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin sebagai penenang bagi mereka agar bisa beristirahat. Sedangkan kaum musyrikin di pihak lain dalam keadaan cemas. Allah menurunkan rasa takut kepada mereka. Adapun beliau senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, memohon pertolongan dan bantuan darinya. Di antara doa yang beliau senantiasa baca adalah, Ya Rabb, Ya Allah, jika engkau berkehendak orang kafir menang, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini engkau binasakan pada hari ini, engkau tidak akan disembah lagi. Nah, sahabat sekalian rahimakumullah. Kemudian keesokan harinya bertemulah kedua pasukan itu. Lalu yang pertama kali menyulut peperangan adalah Al-Aswad Al-Makhzumi, seseorang yang berpengaruh kasar dan akhlaknya yang buruk. Dia keluar dari barisan orang kafir sambil menantang. Kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah saling berhadapan, Hamzah radhiyallahu taala anhu langsung menyeret pedangnya hingga Al-Aswad Al-Makhzumi pun meninggal. Nah, selanjutnya muncul 3 penunggang kuda handal dari kaum musyrikin. Ketiganya berasal dari satu keluarga, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Dan mereka ternyata juga tidak berkutik melawan 3 utusan Rasulullah SAW. Ya, lantas kemudian pertempuran pun terjadi antara pembela tauhid dan pembela kesyirikan. Di saat perang, Rasulullah senantiasa memberi motivasi kepada sahabat untuk berjuang. Beliau bersabda, demi Allah, tidaklah seseorang memerangi mereka pada hari ini, kemudian dia terbunuh dengan sabar dan mengharap pahala, serta terus maju dan pantang mundur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, tiba-tiba berdirilah Umair bin Al-Himam Al-Ansari sambil membawa beberapa kurma untuk dimakan. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah surga lebarnya selebar langit dan bumi? Nabi kemudian menjawab, iya. Kemudian Umair pun kaget dan berkata, wahai Rasulullah, antara diriku dan aku masuk surga adalah ketika mereka membunuhku. Demi Allah, andaikan saya hidup harus makan kurma dulu, sungguh ini adalah usia yang terlalu panjang. Kemudian beliau melemparkan kurmanya dan terjun ke medan perang sampai terbunuh syahid. Sahabat sekalian, singkat cerita, pasukan musyrikin terkalahkan dan terpukul mundur. Pasukan kaum muslimin berhasil, alhamdulillah ya, membunuh dan menangkap beberapa orang di antara mereka. Ada kurang lebih 70 orang kafir terbunuh dan 70 yang lainnya menjadi tawanan. Di antara 70 yang terbunuh itu ada 24 pemimpin kaum musyrikin Quraisy yang diseret dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang di Badar. Termasuk di antaranya yaitu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan keluarga Rabi'ah. Nah, demikianlah perang Badar. Pasukan kecil mampu mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat sekalian, mereka menang bukan karena kekuatan senjata, ya. Mereka menang bukan karena kekuatan jumlah personilnya, namun mereka menang karena berperang dalam rangka menegakkan syariat Allah dan membela agamanya. Wahai para mujahid dakwah, yakinlah bahwa kemenangan itu tidak selalu berdasarkan pada jumlah. Teruslah berjuang, karena yang menang itu bukan yang mayoritas jumlahnya, tapi yang berjuang menegakkan syariatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.